Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus yang membukakan hati dan pikiran setiap kami. Celikan mata kami, mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap hamba-Mu yang mendengarkan sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan bersama merenungkan ucapan bahagia Yesus yang keempat dengan tema lapar dan haus. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab atau Alkitab masing-masing atau bisa juga melihat di layar yang tersedia. Matius 5 ayat 6, kita akan bersama-sama membacakannya sebanyak 2 kali. Matius 5 ayat 6, mari kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin setiap hari kita pasti merasakan yang namanya lapar dan haus. Apalagi kalau selama masa prapaskah ini, atau mungkin hari ini ya Bapak Ibu, ada di antara kita yang berpuasa makan atau minum, lapar dan haus menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Rasa lapar dan haus merupakan alarm yang diberikan tubuh kita untuk menandakan bahwa kita membutuhkan sesuatu. Mungkin di jam makan hari ini kita merasa lapar dan haus, kemudian otak kita berpikir, aduh saya butuh makan nih, saya butuh makan. Atau tapi bagi yang berpuasa, mungkin setelah itu hati nurani berbisik, ingat puasa jangan tergoda. Nah Bapak Ibu, biasanya bagaimana kita merespons alarm ini? Ketika kita merasa lapar dan haus, kita akan merespons dengan cara makan dan minum. Nah Bapak Ibu, saya yakin kita tidak asing dengan rasa lapar dan haus secara fisik. Akan tetapi sadarkah kita bahwa di dalam diri kita sebagai manusia, baik kita yang sudah mengenal Tuhan maupun kita yang belum mengenal Tuhan, kita semua punya rasa lapar dan haus yang lain. Rasa lapar dan haus ini lebih mendalam di dalam jiwa kita. Nah, saya yakin kita pasti pernah mendengar istilah-istilah ini. Haus kasih sayang, haus perhatian, lapar mata, atau lapar hiburan. Nah Bapak Ibu, sebagai manusia, kita pasti punya bermacam-macam kerinduan yang seperti ini. Kita punya kerinduan untuk dikasihi, kita punya kerinduan mendapat rasa aman, kita ingin diakui orang lain. Atau mungkin kita merindukan kesehatan, kesuksesan, pekerjaan yang lancar, kita mau cuan, kita mau diakui oleh orang lain, atau mungkin hal-hal lain. Nah, saya mengajak kita coba berpikir sejenak untuk diri kita sendiri. Hal apa yang kita sering atau paling kita rindukan di dalam hidup ini? Hal apa yang saya sering atau paling dirindukan? Atau kalau terlalu sulit membayangkan yang paling dirindukan di dalam hidup ini, mungkin kita bisa berpikir selama 1 minggu ini, atau mungkin hari ini saja. Apa hal yang kita paling atau mungkin kita sering rindukan di dalam hidup kita? Kalau sudah ketemu, saya mau ngajak kita berpikir juga, bagaimana selama ini kita merespons atau memenuhi kerinduan tersebut. Misalnya mungkin kita merindukan istirahat, kita berusaha memenuhinya dengan tidur, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.
Coba pikirkan, tadi apa hal yang paling dirindukan, kemudian gimana caranya kita selama ini mengatasi, memenuhi kerinduan tersebut. Oke. Ya, Bapak Ibu dan Saudara bisa menyimpan jawabannya di dalam hati masing-masing. Nah, Bapak Ibu mungkin ada banyak cara yang kita sudah coba lakukan untuk memenuhi kerinduan-kerinduan kita yang sebenarnya mungkin tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak sekali. Akan tapi harus kita akui Bapak Ibu, cara-cara yang umum yang juga ditawarkan dan diajarkan oleh orang-orang dunia itu tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kelaparan dan kehausan jiwa kita. Misalnya, mungkin ada di antara kita yang merasa saat ini butuh healing. Kemudian kita berpikir, oh cara mengatasinya adalah kita pergi liburan. Atau mungkin kalau tidak bisa liburan, kita akan berusaha menyempatkan waktu untuk jalan-jalan. Atau mungkin makan enak lah sekali-sekali, mahal sedikit tidak apa-apa. Tapi bukankah sebanyak apapun kita berlibur, kita makan enak, atau mungkin kita punya barang-barang yang kita inginkan, rasa puas dalam hati kita itu cepat sekali hilangnya ya Bapak Ibu. Kita beli satu hal atau kita mengalami satu hal, oh itu terasa nikmat, kita terasa puas pada saat itu. Tapi berapa lama itu bisa bertahan? Mungkin 1 hari, 2 hari, atau mungkin gak sampai. Bisa jadi setelah kita keluar dari tempat itu, atau setelah kita berhenti melakukan aktivitas itu, hati kita kembali merasa kosong. Kita merasa, aduh saya butuh diisi lagi, saya butuh cari lagi, saya masih lapar, saya masih haus. Cara-cara lain mungkin, saya tidak tahu apakah kita pernah mencoba atau tidak, tetapi dunia menawarkan alkohol mungkin, rokok, atau obat-obatan, atau mungkin hal-hal yang lebih umum, Netflix, YouTube, Instagram. Cara-cara yang demikian tetap saja tidak akan bisa menghapus kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, karena itulah seorang penulis, orang Kristen juga bernama C.S. Lewis, dia berkata seperti ini. Jika saya menemukan dalam diri saya sebuah kerinduan yang tidak bisa dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling memungkinkan adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia yang lain. Saya bacakan sekali lagi. Jika saya menemukan dalam diri saya sebuah kerinduan yang tidak bisa dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling memungkinkan adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia yang lain. Bukan universe yang lain ya Bapak Ibu, dunia yang lain saja. Bapak Ibu, rasa lapar dan haus yang terus ada di dalam hati kita ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kita itu membutuhkan sesuatu, atau lebih tepatnya pribadi yang tidak berasal dari dunia ini. Nah saudara, kebenaran inilah yang sebenarnya sedang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Salah satunya lewat ucapan-ucapan bahagia yang beberapa minggu ini sudah kita renungkan. Kita perlu mengingat konteks dari ucapan-ucapan bahagia ini. Ucapan bahagia merupakan bagian dari pengajaran Yesus di dalam Matius 5-7 tentang pola pikir dan cara hidup kerajaan sorga yang berbanding terbalik dari pola pikir dan cara hidup dunia. Jadi apa yang diajarkan Yesus ini adalah hal atau konsep yang sebenarnya sangat bertentangan dengan dunia. Ada beberapa orang menyebutnya kerajaan sorga itu seperti upside down kingdom, kerajaan yang terbalik begitu. Kita bisa melihat dari kemarin-kemarin yang kita renungkan, orang yang miskin disebut berbahagia, orang yang berduka cita disebut berbahagia, orang yang lemah lembut disebut berbahagia. Dan hari ini kita sampai kepada orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itulah yang disebut berbahagia. Yesus mengadres atau menunjukkan kalimat ini sebenarnya bagi setiap kita yang sebenarnya mengalami masalah kelaparan dan kehausan jiwa yang tidak ada habisnya. Kepada isu ini Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah berbeda dengan dunia yang mendorong manusia untuk mencari ini dan itu untuk memuaskan mereka, Yesus berkata bahwa yang berbahagia dan akan dipuaskan adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran.
Nah, apa yang Yesus maksud dengan lapar dan haus akan kebenaran? Kita mau melihat lebih jauh mengenai hal ini. Bapak Ibu, pertama, orang yang lapar dan haus akan kebenaran bukan orang-orang yang sekedar ingin tahu kebenaran untuk menambah pengetahuannya secara kognitif. Bukan sebatas pengetahuan di pikiran saja. Sebaliknya orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran Allah dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu sungguh-sungguh ingin mencari apa yang benar menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan tidak hanya setelah itu, oh ya sudah saya sebatas tahu saja, tapi dia juga ingin untuk melakukannya, menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kerinduan yang mendalam seperti ini bisa muncul karena seperti ucapan-ucapan bahagia yang sudah kita renungkan sebelumnya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran ini sudah terlebih dahulu menyadari bahwa dia itu orang yang begitu miskin, orang yang begitu berdosa, dan orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Orang yang seperti ini juga sadar dan mengakui bahwa tidak ada hal lain di luar Tuhan yang sanggup mendatangkan kepuasan dan kepenuhan yang sejati. Nah, tidak hanya rindu untuk hidup benar secara pribadi, orang yang lapar dan haus akan kebenaran juga rindu melihat kebenaran Tuhan itu dinyatakan di lingkungan sekitarnya, bahkan di tengah seluruh dunia yang berdosa ini. Orang yang seperti ini juga rindu untuk tetap hidup benar, sekalipun menghidupi dan menyatakan kebenaran bisa mendatangkan penolakan, bahkan penganiayaan, seperti yang Yesus katakan nanti di ucapan bahagia yang berikutnya di dalam Matius 5 ayat 10. Di dalam tantangan, di dalam segala situasi hidup, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan berjuang untuk menghidupi kebenaran, baik di dalam dirinya sendiri maupun juga mengusahakan kebenaran itu nyata di lingkungan di sekitar mereka. Orang-orang seperti ini memilih untuk hidup di dalam kebenaran dan bukan keberdosaan. Mereka memilih untuk hidup sesuai dengan identitas mereka sebagai warga kerajaan sorga dan bukan warga kerajaan dunia. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita, murid-murid Kristus di masa kini? Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita sehari-hari, di tengah kesibukan, di tengah pergumulan, di tengah banyaknya ajaran dunia, macam-macam diajarkan. Apakah saat ini kita adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Apakah di dalam hati kita punya satu kerinduan yang dalam untuk mengenal siapa Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh bukan cuma ingin tahu, bukan cuma ingin menghafal ayat ini dan itu, tapi kita sungguh-sungguh rindu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa rasa puas kita yang sejati itu adanya di dalam Allah, kerajaannya, dan di dalam kebenarannya? Atau kita merasa hal-hal lain di luar Allah dan kebenarannya masih lebih bisa memuaskan kelaparan, kehausan, dan kebutuhan jiwa kita? Apakah hati kita sungguh-sungguh rindu, lapar, dan haus akan kebenaran Allah? Bapak Ibu, Allah pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada umatnya di masa lalu. Umatnya yang sebenarnya adalah umat pilihannya ini juga sibuk mencari hal-hal lain untuk memenuhi kerinduan hati mereka. Maka Allah bertanya, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu sesuatu yang kamu sudah usahakan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak mengenyangkan?" Secara sederhana, kenapa kamu berusaha untuk sesuatu yang sia-sia? Kenapa kamu mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak akan memenuhi kebutuhan dan menghasilkan kepuasan yang dalam di dalam diri?
Seringkali kita juga melakukan apa yang orang Israel lakukan, bukan? Kita mencari atau melakukan hal-hal yang kita pikir bisa memuaskan kerinduan kita, Bapak Ibu. Ketika kita bosan atau mungkin kita sudah lelah setelah bekerja seharian, kita berusaha menyempatkan waktu mencari YouTube, scrolling Instagram sampai kebablas waktunya, atau mungkin kita membuka medsos kita yang lain, atau kita main game, kita nonton Netflix, kita baca berita untuk memuaskan keinginan kita akan hiburan. Atau kita mungkin terus-menerus mencari kehadiran orang lain untuk memuaskan rasa ingin dikasihi. Kita pergi liburan untuk mendapatkan healing. Atau kita bekerja lebih keras untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, kepastian. Dunia menawarkan lebih banyak lagi solusi untuk mengatasi lapar dan haus yang mendalam. Obat-obatan keras, minuman beralkohol, menikmati pergaulan bebas, menonton maupun melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang sudah jelas-jelas dilarang di dalam firman Tuhan, dan sebagainya. Bukan berarti beberapa hal tadi yang disebut, yang sesuai dengan firman Tuhan sama sekali tidak boleh kita lakukan. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau itu kita jadikan sebagai sandaran, sebagai sumber nomor satu pemuas kita, itu tidak akan mengenyangkan, itu tidak akan mencukupkan, memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam. Ibaratnya ini seperti ketika kita sudah sampai di jam makan siang dan kita tahu kita itu butuh makanan yang berat. Tapi instead of kita makan nasi atau makan mie atau makan makanan yang appropriate gitu ya, makanan yang oke untuk makan siang, kita hanya mengulum sebutir permen. Bapak Ibu tentu ini tidak akan cukup, bukan? Makan siang hanya diganti dengan permen. Pada akhirnya Bapak Ibu setiap kita perlu menyadari bahwa setiap keinginan, kerinduan, kelaparan dan kehausan yang kita rasakan sesungguhnya adalah sebuah penanda, sebuah alarm yang diberikan jiwa kita bahwa sejatinya yang kita butuhkan adalah perjumpaan dengan Allah yang hidup dan kebenarannya. Setiap kerinduan kita yang rasanya tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal yang kita usahakan, dengan hal-hal yang kita lakukan adalah satu ajakan sebenarnya, satu penanda yang berkata jiwamu sebenarnya sedang membutuhkan Tuhan. Jiwa kita sebenarnya sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Saudara, jika demikian, apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu, Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang mungkin bagi sebagian kita sudah begitu familiar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perkataan Yesus ini selaras dengan apa yang dia maksud mengenai lapar dan haus akan kebenaran. Sekali lagi bukan berarti kita sama sekali mengabaikan kebutuhan kita akan hal-hal fisik. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja supaya kita bisa makan, supaya kita bisa membeli kebutuhan kita. Bukan juga ini berarti kita setiap hari kerjaannya hanya membaca Alkitab dan tidak boleh sama sekali menggunakan HP atau pergi berlibur. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang Yesus maksud di sini adalah fokus hati kita. Yang seharusnya bukan lagi terletak pada hal-hal duniawi. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan kepentingan kerajaannya. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelum Matius 6 ayat 33, kita bisa melihat bahwa sebenarnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu mereka mencari hal-hal yang tanda kutip sifatnya duniawi, sifatnya fisik. Mereka khawatir akan makanan, mereka khawatir akan pakaian. Nah, tetapi di sana Yesus menjanjikan bahwa sebagai pengikut Kristus yang sudah ditebus dan diangkat menjadi anak-anak Allah, setiap kita ini punya Bapa di sorga yang tahu akan segala kebutuhan kita dan berjanji akan memenuhi semuanya. Kita punya Bapa di sorga yang tahu semua kebutuhan kita.
ini tidak hanya berbicara tentang kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan-kebutuhan hati kita. Kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kepastian, dan berbagai kerinduan yang lain. Allah berjanji akan memenuhi semuanya itu. Karena itu, Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk sungguh-sungguh merindukan Allah dan kebenarannya. Kita perlu belajar mengarahkan hati kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita perlu sungguh-sungguh mau untuk hidup di dalam kebenaran, seturut dengan firman Tuhan. Kita perlu belajar menghidupi kebenaran, tidak hanya di dalam tingkatan perilaku yang bisa terlihat dari luar saja, melainkan juga mengaplikasikan setiap kebenaran firman di dalam cara pikir kita, di dalam cara kita mengelola perasaan kita, di dalam cara bagaimana kita memandang diri, memandang Tuhan, memandang orang lain. Pendek kata, dalam seluruh aspek hidup kita. Kita perlu memiliki kerinduan, kelaparan, dan kehausan akan Allah. Bapak Ibu, tentu di dalam prakteknya ini bukan sesuatu yang mudah, bukan? Sesungguhnya merindukan, lapar, dan haus akan kebenaran adalah bagian dari proses pengudusan kita sebagai orang percaya. Butuh kerendahan hati untuk belajar dan mau diajar. Butuh waktu, butuh proses. Dan terlebih kita semua butuh anugerah dan kuasa Allah untuk bisa taat kepada firman Tuhan. Kita butuh kuasa Allah untuk mengubah setiap lapisan diri dan hati kita seturut kebenarannya. Namun Bapak Ibu, kita bisa berbagian di dalam proses ini dengan belajar sungguh-sungguh setiap hari datang kepada Tuhan. Kita menyatakan isi hati kita dengan jujur di hadapannya dan memohon Tuhan sendiri yang memenuhi hati kita dengan kerinduan yang benar, kerinduan akan Dia. Kita juga perlu membangun rasa lapar dan haus akan Allah ini dengan bergiat belajar kebenaran firman-Nya. Dan kita juga bergiat untuk melakukan firman Tuhan dengan bersandar pada kekuatan Allah. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan, banyak pergumulan, ada penolakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Yesaya 55 ayat 1-3 dan Yohanes 10 ayat 10 yang merupakan perkataan Allah bagi setiap kita umatnya. Yesaya 55 ayat 1-3 berkata seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kemudian Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10 juga berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini berisi satu janji dan bahkan satu undangan. Sebelum kita bisa merindukan Allah dan kebenarannya, Allah sendiri sudah tahu kerinduan terdalam kita. Dan tidak hanya tahu, tapi Dia juga mau memuaskan setiap kelaparan dan kehausan jiwa kita. Bahkan melalui kedatangan dan karya pengorbanan Kristus, Dia sudah menyediakan jalan bagi kita untuk mengalami persekutuan yang sejati dengan Allah. Dan saat ini di dalam anugerah Dia mengundang setiap kita untuk datang. Sekalipun kita tidak punya apa-apa untuk membalas kasih-Nya, untuk tanda kutip membayarnya.
Bapak Ibu, Allah menawarkan kepada setiap kita hari ini kepuasan yang sejati. Bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh datang, sungguh-sungguh lapar dan haus akan kebenaran, dan sungguh-sungguh mau mendengarkan Dia. Maka saudara, maukah kita merespons undangan Allah ini? Sesungguhnya berbahagialah setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran, yang sungguh-sungguh rindu untuk mengenal dan melakukan firman dan kehendak Tuhan di tengah berbagai tantangan zaman. Yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan mengikuti kerajaan dunia. Karena kita akan dipuaskan dengan kepuasan yang sejati, yaitu Allah sendiri. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Amin. Mari kita saat ini menundukkan kepala kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita memiliki kerinduan untuk terus mengenal kebenaran dan melakukannya dalam hidup kita? Atau adakah saat ini pergumulan kita, kesulitan kita untuk melakukan kebenaran? Atau mungkin ada berbagai kerinduan yang lain yang kita rasa saat ini belum terpuaskan. Mari datang, bawa dan akui kepada Tuhan. Dan minta Tuhan untuk menolong kita mengerti apa yang perlu kita lakukan terhadap kerinduan-kerinduan hati kita. Serta memberi kita kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh diberitakan kepada kami malam hari ini. Sebuah ucapan berbahagia bagi setiap kami yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebuah janji bahwa kami sungguh-sungguh akan dipuaskan ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tolong kami di dalam setiap pergumulan kami, keadaan hati kami, keadaan hidup kami saat ini untuk terus punya kerinduan ini Tuhan. Kerinduan untuk mengenal Engkau, kerinduan untuk terus melakukan apa yang benar di mata-Mu. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Engkau saja kami akan memperoleh kepuasan yang sejati. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan yang terus mengundang kami dan mengingatkan kami. Kiranya kami yang boleh Engkau tolong Tuhan untuk terus datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sungguh telah mengasihi kami. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu dipersilakan mengambil waktu teduh, persekutuan doa kita selesai, Tuhan memberkati.